Seorang wanita terbangun di dunia yang tidak ia kenali. Setiap hari, hal yang dirasakan hanyalah kesepian dan kehilangan. Ia mencoba untuk mengingat sesuatu yang penting, dan jika gagal untuk mengingatnya, dia akan tersesat selamanya di sana. Teruslah untuk mengingat sebelum malam berakhir. Begitulah sinopsis dari game berjudul You Left Me. You Left Me adalah sebuah game berkonsep visual novel yang dikembangkan oleh Angela H.E. dan dirilis pada tanggal 23 April tahun 2018. Menyajikan perpaduan visual yang abstrak tetapi tetap memanjakan mata, alunan musik yang menenangkan, serta alur kisah yang mengharukan dan inspiratif. Game ini akan membuat kalian belajar untuk meratapi kehidupan secara bijaksana dan mendalam. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita bahas alur cerita game You Left Me. Karena sang wanita tidak memiliki nama, mari kita sebut saja sebagai Anna. Anna terbangun dari kasurnya dan mendapati dirinya berada di dunia yang sama sekali asing baginya. Tempat di mana seluruh objek di dalamnya menjadi surrealis, warna-warna yang tidak sesuai, bentuk yang abstrak, dan tata letak yang tidak beraturan. Anna merasa bahwa ia tidak mengingat sama sekali tentang apa yang membuatnya berada di dunia ini. Dia juga bersikeras mencari cara untuk mengingatnya sebelum malam berakhir. Di sampingnya, terdapat seekor kucing bermata satu yang dia namakan sebagai Senior Waffles. Anna mengungkap bahwa ia sangat merasa nyaman ketika Senior Waffles berada di sekitarnya. Walaupun Senior Waffles suka buang air kecil sembarangan, namun Anna tetap menyayanginya. Ajaibnya, ketika Anna berbicara dengan Senior Waffles, kucing bermata satu ini juga dapat berbicara, walau bahasa yang digunakan cukup tidak beraturan dan dalam susunan kosakata yang kurang jelas. Namun nampaknya, Anna dapat memahaminya. Setelah bercakap-cakap dengan kucing kesayangannya, tepat di sebelah kasurnya, terdapat lemari es yang dipenuhi dengan tempelan catatan. Beberapa potongan kata dan kalimat yang seharusnya membantu untuk mengingat, tetapi malah membuatnya pusing. Pandangannya buram, pikirannya berputar, dan setiap kata yang ia baca seolah berlawanan dengan kewarasannya. Selesai mengobservasi, Anna menutup lemari es dan kembali ke ranjang. Di sana, Anna mengungkapkan bahwa dia suka untuk tidak melakukan apapun dan enggan untuk menyentuh ponselnya, karena di sana terdapat suatu hal yang kelam tersimpan. Nah, sebenarnya dalam tahap ini, kita sudah bisa mengakses beberapa cabang ending dengan memilih opsi-opsi yang berbeda, di mana setiap keputusan yang Anna ambil akan menentukan nasib akhirnya. Maka dari itu, mari kita masuk ke ending pertama. Anna memutuskan untuk bangkit dari kasurnya. Lokasi kemudian berpindah dengan menempatkan Anna di dalam kereta. Seperti biasa, dunia yang berada di depannya masih terasa surrealis. Di sini, Anna mengungkapkan keinginannya untuk menunjukkan pemandangan bunga yang indah kepada seseorang. Pada akhirnya, Anna memutuskan untuk bekerja, menempatkannya di suatu pabrik dengan orang-orang berkepala kardus. Anna dan orang-orang di sana hanya mengamati barisan kardus berjalan di depan mereka dengan tatapan kosong. Setelah lama menatapi puluhan kardus, Anna pergi ke atap tempat ia bekerja, yang divisualkan seperti berdiri di tepi jurang pada sebuah tebing. Angin berembus pelan, seolah mendorongnya untuk ikut larut bersama kehampaan yang ia rasakan. Di belakangnya, samar-samar terdengar suara orang-orang yang berbicara. Entah itu bisikan atau hanya gema dari pikirannya sendiri. Mereka seperti membicarakan isi kehidupan Anna dari belakang, mempertanyakan, mencela, dan meremehkan bagaimana kondisi Anna saat ini. Yang Anna simpulkan bahwa orang-orang itu hanya membicarakan hal yang tidak benar-benar mereka pahami. Muak dengan segala bisikan itu, akhirnya Anna memutuskan untuk terbang, di mana terbang yang dimaksud berarti melompat. Sayap-sayap hitam berbentuk tangan muncul menghiasi punggungnya, menemani perjalanan Anna menuju ajalnya. Ending pertama berakhir. Ketika berada di kereta, kali ini Anna mencoba untuk mendatangi sebuah klinik. Di sana, dia mengantri di sebuah barisan dengan orang-orang bertopeng hewan. Pada ujung barisan, orang-orang memberikan topeng yang mereka pakai kepada satu wanita.
yang kemungkinan dia adalah seorang dokter. Setelah menunggu lama di antrian, nama Anna pun disebut, menghadapkannya kepada seorang dokter yang dimaksud. Sang dokter meminta maaf dan mengungkapkan bahwa eksperimen untuk mewujudkan kebahagiaan tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, diperlukan evaluasi secara serius. Selesai menjelaskan permohonan maafnya, sang dokter mulai bertanya mengenai kedatangannya kemari. Anna bertanya, bagaimana cara keluar dari dunia ini? Sang dokter meresponnya dengan rasa bingung. Tampak ia mengucapkan suatu kata secara berbisik, tanda-tanda psikologis, kemungkinan kegilaan, lalu mengaku bahwa ia hanya sedang mencatat. Anna tidak menghiraukan itu. Ia lantas mengungkap jika topeng yang ia pakai mulai retak. Namun, dokter menyangkalnya bahwa topeng tersebut masih terlihat utuh. Anna pun juga mengeluh mengenai topengnya yang tidak bekerja sama sekali. Hal itu terjadi karena topeng kebahagiaan tidak dapat menutupi segala skenario kesedihan, ungkap sang dokter. Seluruh perbincangan berakhir. Dokter menyimpulkan jika tingkat traumatis dalam kepala Anna masih tinggi. Tidak lama sebelum Anna berkonsultasi, laboratorium klinik telah menciptakan penemuan baru yang disebut dengan pil kebahagiaan. Obat yang dapat membuat konsumennya merasa tenang dan menyingkirkan rasa sakit. Dokter memberikan pil ini kepada Anna sebagai solusi atas kegagalan pengobatan. Dengan senang hati, Anna menerimanya. Setelah pulang ke rumah, Anna kembali duduk di atas kasur bersama Senior Waffles. Berbekal pil yang diberikan oleh dokter, Anna kemudian meminumnya. Ia sangat bersikeras untuk melupakan segalanya dan hanya ingin mengisi pikirannya dengan hal yang baik saja. Sayang sekali, terlihat Anna mengonsumsinya secara overdosis, membuatnya merusak tubuhnya sendiri dan merenggut nyawanya. Ending kedua berakhir. Saat berada di kereta, Anna mengungkapkan seluruh keluh kesahnya. Bagaimana dunia terasa hampa dan tidak mengasihkan tanpa seseorang. Perjalanan ke kota, tempat-tempat yang mengasihkan, semua hanya memori menyedihkan tanpa kehadiran dia di sampingnya. Malam telah berakhir. Tali merah pun terlihat menggantung di plafon kereta. Tidak ada lagi seseorang di sana ketika aku sampai di rumah. Kesepian ini sangat menyiksaku. Berakhirlah ending ketiga. Ketika Anna berada di tempat ia bekerja, berbicaralah dengan rekan-rekannya yang berkepala kardus. Mari kita panggil dia Mr. Box. Mr. Box mempertanyakan atas kehadiran Anna di tempat kerja, karena Anna telah mengambil cutinya selama seminggu penuh, sampai-sampai ia lupa jika hari ini adalah hari libur. Mr. Box berusaha berbincang-bincang dengan Anna dengan mempertanyakan aktivitas Anna akhir-akhir ini. Dia juga menyatakan bahwa pengalaman pertama sudah pasti menakutkan. Maka usahakan untuk meredam semua itu dengan berbicara pada orang lain, ataupun mencari hal yang membuat kita terhibur. Mr. Box juga seringkali mempertanyakan apakah Anna sudah pergi ke Highgate. Jika kalian masih bingung apa itu Highgate, aku akan menjelaskannya di segmen inti cerita. Selesai berbincang di tempat kerja, pada akhirnya Anna mengunjungi tempat bernama Highgate tersebut. Di sana, ia mulai mengingat segalanya, bahwa orang yang ia cintai telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Namun, pikirannya menyangkal itu semua. Tindakannya mempengaruhi isi pikirannya. Terjebak dalam dunia fantasi yang ia ciptakan sendiri, membuatnya tidak bisa berpikir secara jernih. Senior Waffles adalah kucing milik orang yang Anna cintai, yang diberikan kepadanya setelah orang tersebut telah meninggalkan dunia. Nisan makam pun mulai bermunculan, memperlihatkan ladang pemakaman umum. Anna sangat mencintainya, dan ia juga tidak bisa menyalahkan atas kepergiannya. Setiap terbangun dari tidur, Anna selalu membayangkan dirinya ikut bersama orang yang ia cintai. Pilihlah opsi menyerah, dan ending 4 pun berakhir.
perlihatkan sepasang roh yang saling berganting tangan. Dalam ending ini, kita hanya perlu mengulang tahapan ending keempat, dan jika sebelumnya kita memilih opsi untuk menyerah, maka kali ini, pilihlah opsi bertahan hidup. Scene beralih ke visual yang lebih normal, memperlihatkan Anna terbangun dari tidurnya, dengan Senior Waffles di sampingnya. Inilah ending kelima, sekaligus mengakhiri cerita dari game You Left Me. Game You Left Me menggambarkan seorang wanita yang mengalami peristiwa duka atas kematian seseorang. Seperti pada isi cerita, seseorang yang dimaksud adalah pasangannya. Seorang pria yang sangat ia cintai dan sudah dianggap sebagai teman hidupnya. Pada suatu waktu, terjadi sebuah tragedi yang menewaskan kekasihnya, membuatnya tenggelam pada rasa depresi hingga harus mengambil cuti selama seminggu dari tempat kerjanya. Rekan-rekan kantor membicarakan tragedi yang Anna alami. Sebagian mencoba untuk berempati dan menyemangati, namun sebagian rekan juga menganggap bahwa Anna seharusnya bisa move on dan tidak terlalu melebih-lebihkan tragedi yang menimpanya. Ingat dengan sang dokter, kemungkinan dia adalah psikiater. Anna sudah beberapa kali mengunjungi klinik untuk berkonsultasi, namun nampaknya solusi yang diberikan tidak mengatasi rasa depresinya. Kemungkinan Anna sudah masuk pada tahap di mana mentalnya benar-benar rusak. Psikiater pun sempat mengatakan sesuatu secara berbisik untuk mencatat diagnosisnya terhadap kondisi mental Anna yang merujuk pada kemungkinan kegilaan. Bagi yang belum tahu, ini adalah sebuah tahap akhir dari gangguan mental yang bisa sangat berbahaya karena dapat mengancam jiwa. Sehingga segala solusi tidak bekerja pada dirinya. Dengan hasil temuan dari laboratorium klinik berupa pil kebahagiaan, satu-satunya solusi untuk menenangkan Anna hanyalah dengan meminum pil itu. 3 ending pada game ini juga menjelaskan bagaimana rasa putus asa Anna dalam menjalani hidupnya dengan kondisi mental yang tidak sehat. Ending pertama, yang menggambarkan ia mencoba untuk terbang, sebenarnya adalah gambaran melompat dari gedung tempat ia bekerja untuk mengakhiri hidupnya. Hal tersebut disebabkan oleh orang-orang yang bukan mencoba untuk mendukung Anna, tapi justru merasa sok paham dengan membicarakan Anna dan meremehkan kondisi Anna dari belakang. Ending kedua memberikan skenario di mana Anna mengonsumsi pil kebahagiaan untuk mengurangi ketidakwarasannya secara berlebihan, hingga menyebabkan tubuhnya rusak dan merenggut nyawanya karena overdosis. Di sisi lain, ending ketiga menjelaskan puncak ketidakwarasan Anna. Apakah kalian ingat tentang tuntutan bahwa dia harus mengingat semuanya sebelum malam berakhir? Hal ini mengacu pada batas kondisi depresi Anna di tahap akhir yang dapat mendorong dirinya untuk merenggut nyawanya. Satu-satu cara untuk mengingat semuanya adalah pergi ke Highgate. Maksud dari Highgate mengacu pada pemakaman, menjelaskan puncak cerita di mana Anna dapat mengingat tragedi yang menimpa dirinya ketika melihat kuburan pasangannya. Senior Waffles adalah kucing milik kekasih Anna dan hanya satu-satunya makhluk yang menemani hidupnya saat ini. Ia adalah peninggalan terakhir dari kekasih Anna yang masih setia menemani setelah tragedi itu terjadi. Senior Waffles menjadi pengingat manis sekaligus pahit. Namun, pada akhirnya Anna tetap dihadapkan pada 2 pilihan, menerima atau bertahan. Jika ia memilih untuk menyerah, Anna akan mengakhiri hidupnya agar bisa bergabung kembali dengan kekasihnya yang telah tiada. Sebaliknya, jika ia memilih untuk bertahan, Anna akan perlahan tersadar dunia yang surrealis itu akan kembali normal, dan dia pun melanjutkan hidupnya seperti biasa, meski dengan luka dan kenangan yang tetap ia bawa. You Left Me adalah game yang mengajarkan kita untuk ikhlas dan bijak dalam meratapi kehidupan. Game ini membuka mata kita tentang bagaimana rasanya hidup dalam depresi dan trauma kehilangan. Angela HE ingin menyampaikan bahwa meski jalan hidup terasa berat, penting bagi kita untuk mengakui rasa sakit itu, bukan mengabaikannya. Di sisi lain, game ini juga mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap seseorang. Terkadang, orang yang terlihat baik-baik saja sebenarnya sedang berjuang keras melawan dirinya sendiri.
Namun intinya, segala sesuatu yang kita temui pasti akan pergi. Semua hanya menunggu waktu. Peristiwa duka dapat mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Tugas kita adalah belajar bagaimana diri kita memaknai kehidupan ini. Bagi kalian yang sedang merasakan duka, bangkitlah dan tetaplah berbahagia. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang diberikan game ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Like dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan seputar game. Aku sebagai narator di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gimana? Semangat ya menjalani hidup.